Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Dani Kartiko Adi, nomor mahasiswa 1521900049. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Destination Loyalty Modeling of the Global Tourism. Jurnal ini menjelaskan tentang loyalitas wisatawan dan bagaimana pengaruhnya bagi sebuah destinasi wisata. Loyalitas wisatawan. Loyalitas wisatawan merupakan kemungkinan wisatawan berkunjung kembali atau tidak berkunjung kembali ke sebuah destinasi wisata di waktu yang akan datang. Memahami loyalitas wisatawan merupakan tujuan penting bagi manajer pemasaran destinasi wisata. Tujuannya, loyalitas pengunjung asing merupakan indikator manajemen destinasi yang sukses. Loyalitas wisatawan termasuk motivasi, tujuan, citra bangsa, kualitas perjalanan, nilai yang dirasakan, dan kepuasan dalam berbagai hal. Menurut Newman dan Werbel 1973, pelanggan yang memiliki loyalitas atau biasa disebut pelanggan setia adalah mereka yang membeli atau menggunakan kembali suatu produk, barang, atau jasa pada suatu merek. Ukuran loyalitas pengunjung dalam konteks destinasi wisata adalah penentuan kerangka waktu yang tepat di mana pelanggan mungkin kembali lagi atau bahkan tidak kembali lagi. Kunjungan berulang konsumen menunjukkan bahwa pengunjung puas atau menikmati kunjungannya sehingga mereka kembali untuk mengunjungi kembali destinasi wisata tersebut. Di sini merupakan gambar wisatawan yang sedang menikmati destinasi wisata yang bertema budaya tradisional. Dari sekian banyak pengunjung ini, mungkin hanya beberapa persen yang akan kembali mengunjungi destinasi wisata ini. Lalu apa yang mempengaruhi loyalitas wisatawan? Yang pertama adalah citra destinasi. Hal yang mempengaruhi loyalitas dan kunjungan adalah citra destinasi. Citra merupakan kesan keseluruhan dengan beberapa kondisi emosional. Osenfeld 1974. Sedangkan menurut Dobny dan Zinhan 1990 menyimpulkan bahwa citra merupakan fenomena persepsi yang terbentuk melalui interpretasi emosional konsumen dengan komponen kognitif dan afektif. Definisi citra destinasi berhubungan dengan persepsi individu atau kelompok dari suatu destinasi wisata yang akan atau sudah dikunjungi, perasaan puas atau tidak puas, dan apakah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menurut Oliver 1997, mengatakan bahwa kepuasan adalah penilaian bahwa fitur produk atau layanan memberikan tingkat konsumsi yang menyenangkan. Destinasi wisata dengan citra yang lebih positif akan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan oleh pengunjung. Citra akan mempengaruhi bagaimana pelanggan memandang kualitas. Citra positif sesuai dengan persepsi kualitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan menentukan kepuasan konsumen. Ozak dan Remington 2000. Pariwisata adalah contoh perintis dari pengalaman ekonomi menurut Dan 1977. Di sini kita dapat melihat para wisatawan sedang berfoto dan menikmati kunjungannya di sebuah destinasi wisata. Di foto atas itu merupakan negara Singapura dan di bawah adalah Indonesia, tepatnya di Malioboro. Terlihat di foto yang atas itu para wisatawan memotret monumen yang ada di sana. Itu bisa menimbulkan citra yang baik untuk sebuah destinasi wisata. Sedangkan di bawah merupakan dokumentasi dari seorang fotografer
yang menunjukkan bahwa wisatawan di sana sangat menikmati kunjungannya di destinasi wisata Malioboro. Hal ini akan menjadikan citra destinasi wisata tersebut menjadi baik atau bersifat positif, yang pada akhirnya akan mendorong wisatawan lain untuk mengunjungi destinasi tersebut. Selanjutnya, yang mempengaruhi loyalitas wisatawan adalah pengalaman. Pengalaman berasal dari serangkaian interaksi kompleks antara pelanggan dan penawaran produk perusahaan. Industri pariwisata global berkembang menjadi tantangan mendasar bagi pemasar yang perlu memahami karakteristik pembeda dari pengalaman wisata. Pengalaman pariwisata itu unik, bermuatan emosional, dan dengan nilai pribadi yang tinggi. Perusahaan harus memberikan pengalaman yang tak terlupakan, memuaskan, dan luar biasa kepada pelanggan mereka dengan menambahkan nilai pada penawaran mereka. Secara umum, kegunaan kepuasan adalah untuk mengevaluasi pengalaman konsumen masa lalu, kinerja produk dan jasa, persepsi lingkungan fisik seperti lingkungan dan tujuan wisata dalam konteks pariwisata. Misalnya, studi menunjukkan bahwa turis antar wilayah yang sangat statis dengan pengalaman mereka, kemungkinan besar mereka akan melaporkan niat untuk mengunjungi kembali dan secara aktif merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Dengan pembelian kembali dan konsumsi produk atau layanan pariwisata, konsumen wisatawan dapat mengevaluasi produk atau layanan tersebut yang mempengaruhi kepuasan destinasi. Oleh karena itu, kepuasan menjadi hal yang penting dan mempengaruhi bagaimana loyalitas wisatawan terhadap destinasi wisata. Jika wisatawan puas, mereka akan bercerita kepada temannya, saudara, atau orang lain, bahkan menguploadnya ke media sosial sehingga banyak orang yang akan melihat dan terprovokasi untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Ini menjadi sebuah keuntungan bagi destinasi wisata yang berkemungkinan besar akan dikunjungi oleh banyak orang di kemudian hari, karena provokasi dari pengunjung yang telah merasakan kepuasan tersebut. Namun sebaliknya, apabila pengunjung merasa tidak puas, mereka akan membicarakan hal yang negatif mengenai destinasi wisata tersebut. Hal ini harus dihindari oleh manajemen agar supaya destinasi wisata tersebut mendapat citra yang positif dari wisatawan yang akan berkunjung atau sudah berkunjung. Di sini wisatawan yang sedang mengunjungi tembok besar Cina. Wisatawan yang ada dalam foto ini, mereka mencari wisata yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan kuno atau tentang sejarah. Di sini mereka merasakan kepuasan dan terpenuhi tujuannya untuk mengunjungi destinasi wisata yang berkaitan dengan sejarah peninggalan peradaban di masa lalu. Meskipun cuaca panas, tapi mereka merasa puas karena mereka dapat memenuhi ekspektasinya mengenai destinasi wisata tersebut. Ada juga wisatawan yang mengincar destinasi yang bersifat budaya tradisional atau upacara adat tradisional. Dalam foto ini merupakan upacara adat Labuhan Merapi yang ada di Yogyakarta. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi acara Labuhan Merapi ini. Tidak hanya wisatawan lokal, namun wisatawan asing juga. Terlihat antusias dari wisatawan-wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, selanjutnya ada juga wisatawan
yang ingin menikmati sisa liburannya atau hari liburnya dengan bersantai menikmati pemandangan di pinggir pantai. Dalam foto tersebut, mereka lebih menginginkan suasana yang tenang dan nyaman. Mereka ini adalah tipikal wisatawan-wisatawan yang mencari ketenangan dan relaksasi. Di sini merupakan bagan yang menganalisis tentang loyalitas kepuasan destinasi atau hubungan kepuasan wisatawan dengan loyalitas wisatawan itu sendiri. Dari sini, citra destinasi dan pengalaman konsumen akan menimbulkan kepuasan dan pada akhirnya akan menciptakan loyalitas dari wisatawan itu sendiri. Analisis ini memberikan sebuah kontra-efek teknik yang memungkinkan penilaian reliabilitas dan validitas konstruksi. Studi melakukan analisis faktor matori CFA pada semua penelitian. Konstruksi citra destinasi, pengalaman perjalanan konsumen, kepuasan destinasi, dan loyalitas destinasi dengan menggunakan AMOS 7. CFA menunjukkan baik FIT untuk model teoritis pada tabel 3 di samping, Average Variance Extracted atau AVE dari konstruksi melebihi kriteria minimum yaitu 0,50. Dengan demikian, studi tersebut mendukung validitas konvergen dari setiap konstruksi. Di tabel tersebut kita bisa melihat bagaimana reputasi memiliki peran terhadap kepuasan dan loyalitas wisatawan. Tempat wisata alam, hiburan dan acara, atraksi sejarah dan budaya, aksesibilitas tujuan, tingkat kualitas layanan. Di mana dari 6 poin ini bisa menjadikan tingkat kepuasan dari wisatawan lebih baik lagi. Selanjutnya, mereka juga berkemungkinan menceritakan bagaimana pengalamannya. Mereka bisa saja menceritakan pengalaman di destinasi wisata sebelumnya yang mereka tuju, puas atau tidak puas. Mereka akan berasumsi mereka merasa bahagia ketika mengunjungi suatu destinasi wisata yang memenuhi ekspektasinya. Lalu mereka juga dapat bercerita mengapa mereka puas dan apakah mereka akan mengunjunginya kembali. Jika mereka dapat bercerita akan mengunjungi kembali, berarti itu menunjukkan mereka sangat puas dan bisa saja mengajak orang lain untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Lalu, apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan berkunjung tersebut? Yang pertama adalah belanja di sana mungkin oleh-oleh atau makanan khas yang ada di sana. Yang kedua, aktivitas yang mereka lakukan selama mengunjungi destinasi wisata tersebut. Yang kedua, ketersediaan penginapan yang nyaman, aman, dan relatif murah atau terjangkau. Selanjutnya ada ketersediaan informasi perjalanan, makanan, iklim yang baik, atraksi, lingkungan, dan tamasya. Untuk setiap konstruksi dapat diterima karena melebihi yang direkomendasikan, yaitu bernilai 0,50 menurut Bagozzi dan Yi 1988, Fornell dan Laker 1981. Untuk menyelidiki validitas diskriminan dari konstruk, Fornell dan Laker menyarankan untuk menghitung apakah varian rata-rata yang diekstraksi lebih besar dari kuadrat korelasi konstruk dengan faktor-faktor lain. Secara keseluruhan, statistik model pengukuran memberikan dukungan untuk sifat psikometri instrumen survei.
Teknik analisis lain untuk penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis komparatif kualitatif set fuzzy atau disingkat FSICA. Teknik teori himpunan yang merangkul kausalitas kompleks menurut Woodside 2013. Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknik tradisional seperti regresi berganda dan analisis SEM karena semuanya hubungan antar faktor tidak sederhana, linier, dan saling melengkapi. Fish 2007, Ragin 2006, 2008, Woodside, dan Zhang 2013. Di sini kita bisa melihat gambar. Untuk step konstruksi dapat diterima karena melebihi yang direkomendasikan 0,50. Pada bagian atas merupakan kebangsaan pengunjung asing yang berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Cina menempati peringkat pertama dengan persentase 23,4%. Korea menempati peringkat kedua dengan 15,7%. Disusul Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya menempati posisi ke-6. Kebanyakan pengunjung asing berjenis kelamin perempuan dengan persentase 57,4% dibanding pria yang hanya 42,6%. Dari segi pendidikan, lulusan tingkat tinggi atau yang sudah memiliki gelar pendidikan yang tinggi menempati posisi pertama dengan persentase 68,1%. Selanjutnya ada kelompok usia yang mengunjungi suatu wisatawan yang didominasi oleh usia 35 hingga 39 tahun. Kebanyakan dari wisatawan, menurut gambar di samping, mereka melakukan kunjungan pertama kalinya di sebuah destinasi wisata tersebut. Sehingga mereka akan menggali bagaimana ekspektasi mereka terhadap wisata tersebut dapat terpenuhi. Teknik analisis lain untuk penelitian ini adalah analisis komparatif kualitatif set fuzzy. Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknik tradisional seperti regresi berganda dan analisis SEM karena semua hubungan antar faktor tidak sederhana, linier, dan saling melengkapi. Fish 2007, Ragin 2006, 2008, Woodside, dan Zhang 2013. Langkah kedua adalah memeriksa kondisi yang diperlukan untuk hasil. Analisis kondisi yang diperlukan menguji apakah kondisi kausal apapun merupakan kondisi yang diperlukan. Tabel 7 menunjukkan 5 kondisi dan hasil menunjukkan adanya 2 kondisi yang diperlukan, dengan konsistensi untuk keduanya melebihi ambang 0,9. Citra destinasi adalah kondisi yang diperlukan oleh manajer pemasaran untuk ditingkatkan konsistensi. Usia adalah 0,93204. Selain itu, kepuasan destinasi merupakan kondisi yang perlu dipertimbangkan oleh manajer pemasaran. Konsistensi atau pengalaman kerja adalah 0,901623. Metode FSGCA menganalisis kombinasi dari kontrakausal figuration. Tabel 8 menyajikan hasil solusi perantara.
Solusi ini meminimalkan kombinasi dengan asumsi bahwa kondisi citra destinasi dan kepuasan mengarah pada loyalitas. Menurut hasil, solusinya menghasilkan cakupan 81% dan konsistensi 96%, menunjukkan hubungan yang efisien antara loyalitas dan subset kondisi tertentu. Analisis efisiensi menjelaskan kombinasi kondisi di mana yang cukup efisien untuk mendapatkan hasil. Ragin 2008. Studi ini signifikan mengimplikasi kewilayahan bagi pemasar pariwisata dan perhotelan dalam praktiknya. Pengelola pemasaran destinasi harus menilai dengan cermat daya tarik berbagai daerah atau pasar dalam produk pariwisata. Upaya untuk mengintegrasikan gerakan kompetitif mengakui bahwa citra destinasi dari wilayah atau pasar utama itu penting. Tekanan persaingan harus menentukan apakah kegiatan di pasar tertentu harus mendapat subsidi dari pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah destinasi harus melakukan investasi yang lebih besar dalam promosi destinasi pariwisatanya untuk terus meningkatkan pengalaman wisatawan dan citra destinasi. Persaingan tinggi pemasaran destinasi semakin besar di masa depan. Oleh karena itu, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa wisatawan setia pada suatu destinasi dan apa yang mendorong loyalitas itu penting. Hasil ini dapat membantu pemasar destinasi untuk lebih memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan dan loyalitas destinasi sehingga mereka dapat secara cermat memasarkan produk dan layanan pariwisata yang sesuai mengakomodasi kebutuhan dan keinginan wisatawan secara global. Dengan demikian, pengelola destinasi harus mempertimbangkan implikasi praktis dari citra destinasi ini, pengalaman konsumen, dan kepuasan destinasi yang mungkin menjadi elemen fundamental dalam meningkatkan loyalitas wisatawan asing. Kita akan melihat gambar kembali setelah kita mempelajari bagaimana hal-hal yang mempengaruhi tentang citra destinasi. Nah, kita bisa lihat di gambar ini contohnya. Destinasi wisata ini menyajikan suasana yang elegan, rapi, bersih, tenang, dan menyatu dengan alam. Terlihat wisatawan di sana sangat menikmati suasana di tempat itu. Hal ini dapat memperbesar peluang mereka untuk kembali lagi di masa yang akan datang, atau bahkan menjadi pengunjung setia di tempat ini. Lalu yang ini acara Labuan Merapi. Kita lihat tadi keamanan merupakan hal yang menjadi pertimbangan buat kepuasan destinasi wisata. Pada gambar terlihat banyak personil pengamanan yang mengamankan jalannya acara tersebut, sehingga meningkatkan rasa aman dan nyaman ketika sedang mengikuti upacara adat tersebut tanpa mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin kehilangan barang bawaan atau terjadi tindakan kriminal karena di sekitar sudah banyak petugas keamanan yang berjaga. Selanjutnya ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun panas, mereka tetap tampak menikmati dengan melakukan foto-foto di pinggiran dari tembok besar Cina ini. Mungkin di kesempatan yang akan datang, manajemen bisa menambahkan fasilitas seperti peminjaman payung atau bahkan penggunaan kendaraan yang tidak membahayakan dan merusak destinasi tersebut. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena untuk meningkatkan kualitas kepuasan dan kenyamanan
dari pengunjung sehingga menimbulkan keinginan untuk mengunjungi destinasi wisata ini kembali. Lalu di sini sebuah objek atau sebuah landmark dari sebuah destinasi wisata perlu ditonjolkan untuk meningkatkan kepuasan. Dari foto yang di atas itu bahkan patung yang ada di Singapura yang sudah terkenal sampai kemana-mana. Di bawahnya ini merupakan Malioboro yang menjadi wisata, mungkin wisata budaya, wisata belanja, atau hanya ingin berkeliling melihat sekitar. Kesimpulannya, studi ini mengusulkan pendekatan terintegrasi untuk memahami model loyalitas pariwisata dan menyelidiki bukti empiris tentang hubungan antara citra destinasi, pengalaman konsumen, kepuasan dan loyalitas destinasi. Model yang diusulkan studi ini memberikan dasar yang luas untuk mengintegrasikan model strategi pemasaran global dalam konteks pariwisata. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa citra destinasi, kepuasan destinasi yang tinggi, dan pengalaman konsumen yang baik memainkan peran penting dalam mencapai loyalitas wisatawan asing. Bahwa kepuasan memerlukan penanganan proaktif untuk mengembangkan hubungan jangka panjang. Perspektif model pemasaran pariwisata yang diperluas dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan teori dalam penelitian selanjutnya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.